Selamat sore Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini Bu Yeni? Alhamdulillah agak pilek dikit Bu, tapi alhamdulillah semangat lah masih hari ini. Gimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah sehat juga. Senang sekali deh lihat Bu Yeni yang selalu semangat gitu. Bu Yeni kabarnya hari ini mau coaching ya? Mau ada sesi Iya, coaching? iya benar mau sesi catching sama Bu Reti hari ini Bu Santi. Oke, baiklah. Oke, sebelum mulai coaching boleh nggak nih kita ngobrol sebentar aja gitu? Boleh dong, boleh banget Bu Santi. Monggo, ayo. Oke, jadi nanti saat Bu Reti dan Bu Yeni sedang melakukan sesi coaching, saya akan sedikit mengamati ya Bu. Lalu kemudian nanti saya akan eh, melakukan observasi dengan rubrik penilaian coaching seperti itu. Kemudian apakah nanti Bu Yeni sudah saya akan mengamati apakah Bu Yeni sudah melakukan obrolan melalui alur tirta, apakah sudah menanyakan pertanyaan berbobot, apakah sudah menggali ide-ide, seperti itu ya Bu Yeni ya. Oke, Ya, Bu. eh, saya boleh tanya satu hal sebelum kita mulai, Bu Yeni mulai Bu Yeni? Boleh Bu Santi, silakan. Oke nih ya, jadi menurut Bu Yeni ini kompetisi apa nih yang ingin dicapai nih pada sesi coaching hari ini? Yang ingin Baik, terima dikembangkan gitu. kasih. Oke, Bu Santi, terima kasih ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini tuh tentang kompetensi inti coaching, Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci nantinya, Bu Santi. Oke, jadi tiga kompetensi inti itu ingin semuanya dikembangkan ya Bu ya. Namun yang paling ingin Ibu kembangkan menurut Ibu apa ya dari ketiga itu nih salah satu seandainya disuruh milih salah satu. Hmm. Kalau saya sih inginnya tuh mengembangkan yang mengajukan pertanyaan, Bu, yang berbobot gitu. Pengennya pengennya ke situ kayak gitu loh, Bu. Mhm, mhm. Oke nih, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya kepada coach gitu ya Bu. Iya, betul, Bu. Oke, nah untuk indikatornya sendiri nih menurut Bu Yeni apa nih indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu kembangkan tadi? Baik, kalau untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang ingin saya lakukan dengan Bu Rati kali ini, yaitu ingin Mhm, mhm. coach itu menemukan solusinya sendiri, Bu, menemukan solusi permasalahannya sendiri, terus melalui melalui penggalian ide-ide dalam proses coaching nantinya, Bu Santi. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya ketika si coach sudah menemukan solusi dari permasalahannya itu ya Bu ya. Betul, Bu. Oke, baik Bu Yeni, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Yeni melakukan proses coaching dengan Bu Reti dan nanti semoga coachingnya berjalan lancar dan setelah proses coaching mungkin kita ngobrol sedikit lagi ya. Siap, terima kasih Bu Santi. Oke, silakan coaching dengan Bu Reti. Oke. Selamat sore Bu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Reti. Selamat sore juga. Gimana kabar Bu Reti? Sehat hari ini? Alhamdulillah Bu Yeni, saya sehat. Kabar saya juga baik. Bu, saya ini mau ngobrol-ngobrol nih sedikit sama Bu Yeni. Maaf nih, saya mengganggu nggak ya? Enggak lah Bu, tenang aja. Apa yang bisa saya bantu hari ini untuk Bu Reti? Oke nih, saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas nih, Bu. Wah, bagus sekali Bu Reti. Lalu apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas itu, Bu? Iya, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kemudian apa yang sudah Ibu Reti lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Reti? Iya nih, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu Yeni. Begitu. Baik. Kira-kira nih, selama Ibu mencoba berbagai metode pembelajaran, apa yang menjadi tantangan Bu Reti dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Reti?
Saya itu Bu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara atau ribut saat kegiatan pembelajaran berlangsung, Bu. Baik, baik. Jadi kira-kira apa nih yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai itu? Kira-kira Ibu membutuhkan apa? Ya, banyak Bu yang saya butuhkan. Salah satunya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oke, baiklah Bu Reti. Coba kita gali dulu ya, kira-kira nih strategi yang bagaimana yang pas untuk mengendalikan siswanya Bu Reti yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Menurut Bu Reti sendiri nih, apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain kenapa murid-murid Bu Reti ini suka ngobrol sendiri saat pelajaran berlangsung? Terus apakah mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Bu Reti. Apakah karena mereka bosan mungkin, atau mungkin karena mereka ingin menarik perhatian dari Bu Reti mungkin. Saya pikir Bu, siswa-siswa saya ini tidak memahami materi pembelajaran deh Bu. Oh, seperti itu. Jika demikian, berarti Bu Reti perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa ya, Bu ya. Mungkin bisa juga dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Seperti itu kali ya, Bu ya. Iya Bu, iya Bu, kemungkinan seperti itu ya. Saya akan mencobanya. Selain itu juga, saya perlu memberikan penguatan positif pada siswa yang tidak berbicara, seperti contoh misalnya pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran, agar yang lain mengikuti budaya positif yang ditampakkan oleh teman yang lainnya, Bu. Wah, bagus itu. Bagus sekali, Bu Reti. Kemudian apakah Ibu sudah memiliki gambaran tuh tentang strategi yang akan Ibu lakukan nih? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran untuk strateginya dan penerapannya agar kompetensi pengelolaan kelas saya jauh lebih baik ke depannya. Wah, mantap sekali, Bu. Semoga Ibu dapat mengimplementasikan ya rencana baik Ibu Reti kali ini. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Baik, lalu apa kompetensi Bu Reti dari rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apa kompetensinya, Ibu? Iya Ibu, saya Komitmen akan Ibu maksud saya? melakukannya. Maksud saya komitmen Ibu untuk melakukan pembelajaran itu seperti apa? Oke Bu, terima kasih. Saya akan melakukannya. Saya akan berusaha komitmen untuk selalu menerapkan pengelolaan kelas saya agar murid-murid saya lebih tertarik dengan pembelajaran saya Bu. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung Bu Reti. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Baik, gimana perasaannya? Apakah sudah lega? Udah enakan hari ini? Iya, Bu Yeni. Terima kasih, Bu Yeni. Alhamdulillah, saya sudah lega. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari pembicaraan kita hari ini, Bu. Terima kasih, Bu Yeni, atas Oke, bantuannya. Alhamdulillah jika sudah lega. Kalau gitu kita akhiri perbincangan kita siang ini ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yeni. Ya, Bu Reti. Bu Santi, monitor. Bu Santi. Oke, sorry maaf ya. Tadi masih di mute. Oke, Bu Yeni. Eh, Bagaimana nih hasil coaching hari ini dengan Bu Reti? Apakah tadi berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Sebentar Bu ya, ada kendala sedikit, bentar. Ya, monggo. Oke, oke. Sebentar ya. Baik, boleh. Mm-mm. Sekarang kita mulai lagi. Tadi ada orek-orekan dikit buat Bu Reti. Ayo Bu. Nggak, nggak apa-apa. Saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Bu ya, setelah kita Boleh, boleh. coaching Iya, tadi. boleh.
Ya, boleh. Oke nih, pertanyaannya apa aja nih yang kira-kira sudah didapat dari pada saat coaching tadi, indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Yeni tadi udah sampai belum kayak gitu? Alhamdulillah sudah Bu tadi ya, sudah sesuai dengan alur Tirta juga. Tadi Alhamdulillah Bu Reti juga sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu tadi Bu Santi. Dengan kita bercakap-cakap, perbincangan dengan menggunakan alur Tirta, Alhamdulillah Bu Reti sudah lega, sudah bisa menemukan permasalahannya sendiri tadi Bu Santi. Oke. Baik. Jadi ya proses coachingnya, saya tadi juga mengamati proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta gitu ya. Bu Yani sudah menanyakan tujuan kepada coach, lalu mengidentifikasi permasalahan dari Bu Reti, sudah Bu Yani juga sudah mengarahkan coach untuk menggali ide-idenya dan melakukan mencari rencana aksi dari apa yang dibicarakan seperti itu, serta menemukan membimbing Bu Reti menemukan rasa tanggung jawab atau komitmen ya untuk kedepannya bagaimana gitu. Lalu Ya, kemudian saya juga melihat bahwa Bu Yeni ini luar biasa ya, pokoknya sudah menerapkan dengan alur Tirta seperti itu, dan juga nih ke depan kompetensi apa lagi nih yang kira-kira ingin Bu Yeni kembangkan berdasarkan pengalaman proses coaching hari ini nih? Kemungkinan ini Bu ya, yang ingin saya kembangkan ya lebih ke Tirta kembali Bu, biar saya itu bisa coaching lebih baik lagi nantinya kayak gitu. Jadi mendalami pemahaman tentang alur Tirta. Jadi saya nanti bisa coaching lebih baik lagi dari hari ini seperti itu Bu. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi Bu Yeni rencananya ingin mendalami lagi alur Tirta supaya nanti ke depannya lebih baik dan lebih mengalir gitu ya Bu ya. Ya benar. Jadi terima kasih Bu Yeni ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan coaching juga ke Bu Reti. Terima kasih waktunya. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan Bu Yeni ya. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reti. Cerianya Bu Santi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu juga tampak ceria nih. Apa kabarnya Bu Reti? Alhamdulillah sehat juga Bu Santi. Kabar saya juga baik. Bu Santri, kabarnya hari ini Bu Santi mau melakukan coaching ya sama Bu Yeni. Iya Bu, benar sekali Bu. Tadi ada janji sama Bu Yeni. Oke, baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Santi? Boleh dong. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu Santi ya. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu Santi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu Santi? Boleh Bu. Oke, baik. Bu Santi untuk pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Bu Santi kembangkan dalam proses coaching nanti hari ini? Oke Bu ya, pada kesempatan kali ini gitu kan, tentu konsep kompetensi-kompetensi inti dari coaching yang akan saya coba kembangkan itu seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga menggali ide dari si coachee seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Santi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya nih, kira-kira bagian mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Santi kembangkan atau Ibu Santi lakukan yang akan saya amati nanti Bu? Oke ya Bu, terima kasih pertanyaannya. Pada kesempatan ini saya tuh ingin sekali nih mengembangkan kompetensi mendengar aktif saya, dan juga saya juga ingin mengembangkan kompetensi bagaimana menggali ide-ide dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yeni nantinya. Ya, baik, jadi ada 2 ya Bu ya.
yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan ya. Jadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu Santi, indikator ketercapaian atau penilaiannya itu apa? Oke, jadi dari dua kompetensi dari proses coaching hari ini, indikator ketercapaian kompetensinya adalah ketika coach saya atau Bu Yeni nantinya menemukan solusi nih dari permasalahan yang dia hadapi. Dia menemukan ide dan menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu, Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat si coach sudah menemukan solusinya sendiri ya atas permasalahannya. Oh ya udah, silakan Bu Santi melakukan proses coaching bersama coachnya ya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu Santi. Baik, Bu Reti, terima kasih. Oke, silakan Bu Santi melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam, Bu Yeni. Bu Santi, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita sedikit nih tentang apa yang saya rasakan saat memasuki tahun ajaran baru kali ini. Boleh nggak? Boleh dong, kita kan udah janjian nih. Saya udah meluangkan waktu saya nih untuk mendengarkan curhatan dari Bu Yeni. Boleh sekali, Bu Yeni. Jadi apa nih kira-kira yang mau Ibu ceritakan hari ini? Baik, jadi begini Bu Santi. Jadi tahun ajaran baru ini saya tuh melihat murid-murid di kelas saya masih ada yang kesulitan untuk menulis. Saya tuh mengetahuinya saat saya melakukan diagnostik awal pembelajaran waktu itu, Bu. Jadi saya tahu, oh anak ini ternyata kesulitan untuk menulis seperti itu, Bu Santi. Oke, jadi Bu Yeni ini di tahun ajaran baru ini nih setelah melakukan asesmen diagnostik itu menemukan anak-anak yang ternyata ada yang kesulitan menulis seperti itu Bu Yeni ya. Oke, sebelum Ah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, kira-kira nih apa nih tujuan yang ingin Bu Yeni capai dari obrolan kita sore ini? Kalau baik Bu, ya kalau saya tuh berharap itu mengharapkan solusi ya Bu atas permasalahan saya tentang kendala murid saya yaitu kesulitan untuk menulis Bu. Jadi saya tuh inginnya mendapatkan solusi dari percakapan kita hari ini Bu Santi. Oke. Jadi jadi menurut Bu Yeni nih ya kan ada anak yang mengalami kesulitan menulis nih. Kira-kira kalau dalam level angka nih kalau kita kategorikan dalam angka, kira-kira kesulitannya itu berada dari angka 1 sampai 10 ada di angka berapa nih kira-kira? Kira-kira di angka 6 deh Bu, angka 5 6 deh, 5 mungkin ya, 5 menurut saya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk membaca tulisan cetak itu agak ngerti dia, cuma kalau untuk menulis tuh agak kesulitan seperti itu Bu Santi. Oke, jadi kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira ada salah satu murid Ibu yang berada di angka 4 gitu, Bu, ya, kemampuan menulisnya. Seperti itu ya, Bu. Iya, Nah, betul. menurut Ibu nih kira-kira, nah menurut Ibu kira-kira apa sih yang membuat eh, salah satu murid ini kurang mampu dalam menulis menurut Ibu nih ya? Kalau saya lihat tulisan murid saya ini Bu ya, saya lihat kembali nih, hal yang menyebabkan salah Mhm. satu murid saya kurang mampu menulis itu kayaknya kemungkinan saya tuh kurang telaten mengajari murid saya menulis kali Bu ya. Kebetulan dulu murid saya ini adalah murid saya di kelas 3 Bu, jadi saya tahu bagaimana kondisi murid saya ini. Nah sekarang kan dia sudah kelas 5. Sebenarnya dia Mhm. bisa sebenarnya menulis, membaca itu bisa, tapi baca yang di buku cetak seperti itu, Bu. Tapi kalau untuk menulis tuh Betul, betul, betul. saya kebingungan untuk membacanya seperti itu, Bu Santi. Mhm, mhm, mhm. Nah, berdasarkan pengalaman Bu Yeni ya, Bu Nia, kira-kira apa nih yang bisa membuat murid Bu Yeni ini dapat menulis dengan baik nih, gitu? Baik, oke. Jadi kalau menurut saya nih, saya harus lebih ekstra kali, Bu, ya, dalam membimbing murid saya ini untuk mendapat tulisan yang lebih bagus dari teman-temannya yang layak dari teman-temannya juga. Saya akan menyisihkan waktu mungkin 20 sampai
25 menit apa 10 sampai 15 menit gitu ya untuk meluangkan waktu mengajari dia menulis biar biar dia itu bisa menulis dengan baik seperti itu. Selain itu mungkin saya juga harus berkolaborasi dengan orang tuanya agar mereka bisa belajar nulis di rumah juga bukan hanya dengan saya karena kolaborasi itu kan menurut saya penting ya Bu ya dengan orang tua. Wah, luar biasa nih Bu Yeni, saya juga sependapat ya Bu ya. Jadi Bu Yeni sudah berencana bersedia meluangkan waktu untuk mengajar ekstra anak ini menulis dan juga akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Ini luar biasa sekali gitu ya. Nah, menurut pendapat Ibu, bagaimana nih apa saja nih yang bisa membuat murid Bu Yeni yang tadi kan kita tambah jam belajarnya gitu kan. Kira-kira supaya dia mau nih belajar nulis lagi dengan Bu Yeni di luar jam sekolah itu kira-kira apa nih Iya. strategi yang akan Bu Yeni pakai gitu kan? Strateginya, oke. Mungkin saya harus, strategi yang menarik mungkin ya, Bu, untuk anak-anak saya. Untuk anak Mhm. saya ini sebenarnya cuma satu sih, Bu. Biar menarik tuh mungkin saya harus menyiapkan gambar-gambar huruf yang lebih menarik, terus anak itu jadi menulisnya juga lebih bersemangat. Seperti itu, Bu, biar dia lebih antusias untuk belajar menulis, seperti itu, Bu Santi. Oke, sepertinya idenya sudah mulai keluar nih ya, sudah mulai muncul nih ide yang luar biasa asik nih. Lalu menurut Bu Yeni nih, apakah lalu seingat Bu Yeni ya, apakah Bu Yeni sudah pernah bertemu atau memanggil wali murid tersebut yang tadinya rencana akan berkolaborasi dengan wali murid tadi? Iya, belum, Bu, belum ketemu. Jadi mau mau ada Hmm. rencana seperti itu untuk bertemu sama Oke. wali murid, heeh. Oke, kira-kira nih ya, kapan ya kira-kira ada waktu yang tepat atau rencana yang kira-kira pas nih, kira-kira untuk Bu Yeni, memanggil wali murid untuk menyampaikan hal yang Ibu sampaikan di awal tadi gitu? Ya, sebenarnya harus secepatnya ya, Bu, ya, biar kita itu biar cepat berkolaborasi dengan wali murid, jadi mereka bisa belajar di rumah bersama-sama saya juga di sekolah. Jadi rencananya secepat mungkin agar murid saya ini dapat menulis dengan baik, Bu Santi. Oke, luar biasa rencananya sudah mulia sekali ya, Bu. Oke, kira-kira, siapa sih yang Ibu Yeni harapkan bisa membantu Bu Yeni dalam melangsungkan rencana tersebut gitu? Ya, salah satunya sepertinya TU, Bu, ya. TU saya ini bernama Bu Mhm, Yuli. Sepertinya dia akan membantu mhm, saya untuk membuatkan surat panggilan kepada mhm. wali murid saya. Dia juga akan membantu saya untuk mencetakkan gambar-gambar huruf yang menarik buat peserta didik saya, seperti itu. Kayaknya dia lebih bersemangat seperti itu, Bu Santi. Oke. Jadi, ada 2 rencana tadi ya, Bu, ya, mengajar ekstra di luar waktu belajar dan juga berkolaborasi dengan orang tua. Terus kira-kira nih, mudah-mudahan rencana Bu Yeni ini segera terlaksana gitu kan, hasil juga, dan bisa meningkatkan kemampuan menulis anak Bu Yeni ini. Jadi kalau seandainya dari tadi 4, kira-kira ingin ditingkatkan menjadi berapa nih kemampuan menulisnya si anak ini kira-kira? Saya ke angka 7 atau 8 lah, Bu. Saya kira sudah cukup Mhm. agar saya tuh bisa membaca aja, membaca tulisannya saat mengoreksi, tugas-tugas dia itu biar enak gitu aja udah cukup buat saya, nggak usah seperti yang lainnya, nggak masalah saat ini, kayak gitu. Aku yakin nanti di suatu saat anak ini pasti bisa menulis lebih baik lagi karena dia masih kelas 5 SD juga, yang penting saya bisa membaca dulu deh, Bu, baca tulisan Mhm, dia mhm, mhm, gitu. mhm, betul, betul. Betul sekali ya Bu Yani ya, bertahap yang penting bisa terbaca begitu tulisannya dan supaya nih dari 4 menjadi 8 nih ya, kira-kira Mmm, komitmen apa mhm. yang akan, Ibu, komitmen Ibu untuk rencana ini apa nih supaya yang 4 nih beneran nih jadi 8 gitu? Oke, saya akan berusaha berkomitmen untuk selalu meluangkan waktu kosong tadi, Bu, yang saya sampaikan di atas. Mhm, Saya akan berkomitmen setiap habis pulang sekolah saya akan mengajarin dia untuk melatih menulis, kayak gitu, biar dia tuh bisa, mhm, mhm, menulis mhm, lebih cepat, seperti itu juga. Begitu juga saya mhm, akan lebih mhm, berkomitmen dengan wali muridnya jika seandainya dalam waktu yang saya tentukan dengan wali murid, saya akan memanggil lagi wali muridnya, seperti itu, Bu. Jadi mhm, intinya mhm, saya mhm. berkomitmen untuk meluangkan waktu dan juga untuk berkolaborasi dengan wali muridnya, seperti itu Bu Santi. Wah, bagus sekali nih pokoknya luar biasa Bu Yeni, mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu Yeni ya, dimudahkan semuanya. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaannya hari ini setelah ngobrol ini?
Amin, pokoknya amin lah Bu, amin dulu supaya lancar semuanya ya Bu. Alhamdulillah sudah lega, Mm-mm, sudah plong mendapatkan solusi dari perbincangan kita hari ini. Akhirnya saya mm-mm. mendapatkan solusi-solusi yang baik seperti itu dari percakapan kita hari ini. Terima kasih loh Bu Santi atas waktunya untuk sharing hari ini ya. Oke, Bu Yeni, oke, masih ada yang rasanya ingin disampaikan atau mengganjal gitu boleh? Sepertinya udah plong Bu, udah enakan kayaknya Oke. nanti oh saya seperti ini kayak itu sudah terbaca gitu kan, sudah ada di Oke, otak oke, saya luar gitu. biasa, Terima luar kasih Bu biasa. Santi ya. Ya, sama-sama Bu Yeni sudah menemukan idenya sendiri gitu. Saya hanya menemani bercerita saja seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut di lain kesempatan ya Bu Yeni ya. Oke, Oke, sampai siap. ketemu Bu Yeni. Sampai ketemu lagi Bu Santi. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Santi. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Reti sudah berjalan dengan lancar gitu. Tadi dengan Bu Yeni sudah ngobrol panjang, lumayan panjang gitu kan. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan Mhm. proses bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya, Bu ya. Saya akan bertanya kepada Bu Santi. Pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke ya, jadi setelah kami melakukan proses coaching tadi, saya kaitkan dengan indikator di awal yang ingin saya capai, yaitu rasanya sudah tercapai karena obrolan dimulai dari dengan alur tirta seperti itu, akhirnya si Koci atau Bu Yeni sudah menemukan jawaban atau solusi ide dari kegalauan yang dia rasakan seperti itu untuk membantu ia melepaskan kegalauan tersebut seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi sudah berhasil ya, Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Ya, Oke. alhamdulillah, Bu. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih. Bu Santi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, kemudian juga Bu Santi sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga Bu Santi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Santi dengan Koci bahwa Bu Santi sudah fokus terhadap Koci. Arahnya Mhm. di situ. Bu Yeni sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Santi juga sudah mendengarkan aktif. Ibu Santi tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa ya Bu. Bu Santi sangat luar biasa menurut saya. Ah, terima Uh, kasih. Oke, satu lagi ya, boleh ya? Boleh, Bu. Boleh, boleh. Untuk kedepannya nih Bu Santi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Santi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oke, jadi ke depan Bu ya, semoga saya itu ingin memiliki jam terbang yang lebih tinggi supaya saya lebih menguasai alur tirta itu dengan sendirinya, obrolannya mengalir, berisi, saya mampu hadir penuh, terus saya bisa mendengarkan secara aktif dan menggali ide-ide para coach saya selanjutnya seperti itu. Oke, baiklah, luar biasa Bu Santi ya. Aduh, keren nih. Ya, saya akhirin ya Bu Santi. Sepertinya obrolan kita ya. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Reti. Terima kasih waktunya. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Apa kabarnya hari ini, Bu Reti? Alhamdulillah sehat, Bu Yeni. Bu Yeni gimana kabarnya? Alhamdulillah, mendingan Bu, walaupun tanggal tua.
Berarti berarti hari ini mau ini ya, mau proses coaching ya bersama Bu Santi ya. Iya, Bu Yeni, benar sekali. Hari ini saya sama Bu Santi akan melakukan proses coaching. Baik, jadi sebelum melakukan proses coaching, mungkin ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh nggak Bu Reti? Boleh, Bu? Oke, jadi nanti pada saat proses coaching, ketika coach dan coaching ngobrol, saya akan mengamati Bu ya. Salah satunya di sini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian coaching ya Bu. Nah, nanti itu seperti apakah alur titanya sudah baik apa belum? Kemudian apakah Bu Reti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci apa belum? Kemudian apakah Bu Reti sudah mendengarkan penuh dari kuncinya ya, seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan juga nantinya. Lalu semoga nanti percakapannya sesuai dengan prinsip kucing ya Bu ya. Di antaranya ada komitmen, terus menggali proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan juga sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Bu Reti? Boleh, Bu Yeni, monggo. Baik, Bu Reti. Untuk pertanyaannya, kompetensi apa nih yang ingin Bu Reti kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Yeni. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching Bu Yeni ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu Bu Yen. Oke, baik. Jadi Bu Reti ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh, terus tadi mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara kegiatan kira-kira nih, di antara ketiganya nanti apa tuh yang lebih spesifik yang ingin Ibu amati dari proses coaching ini, yang ingin Ibu lakukan nantinya saat Ibu coaching? Oke. Ya Bu, saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadi, hal utama yang akan Ibu kembangkan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu ya. Kira-kira, Bu, Ya. indikator ketercapaiannya itu atau penilaiannya itu apa ya, Bu, nantinya? Kira-kira. Ya, keterampilan yang ingin saya dapatkan dari coaching, yang ingin saya lakukan adalah saya ingin coach itu menemukan solusi permasalahannya sendiri melalui penggalian ide-ide dalam proses coaching nantinya, Bu Yen. Oke, oke, baik. Jadi, indikator ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya gitu ya, Bu Reti ya? Betul, betul sekali. Baik, Bu. Terima kasih nih atas jawaban-jawabannya. Sekarang Bu Reti boleh nih melakukan proses coaching bersama Ibu Bu Santi ya hari ini. Silakan Ibu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah proses coaching sama Bu Santi ya Bu Reti ya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Oke, silahkan Bu Reti. Oke. Halo, Assalamualaikum Bu Reti. Waalaikumsalam Bu Santi. Oke, Bu Reti, boleh nggak nih saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol? Boleh dong Bu Santi, kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan ini. Apa yang Ibu ingin ceritakan? Begini loh Bu Reti, saya kan ini mengajar di kelas 1 ya di tahun ajaran baru ini. Nah, sebagian besar siswa saya itu belum bisa membaca saat ini. Oke. Jadi Bu Santi saat ini mengajar kelas 1 ya? Dan Mhm. sebagian besar siswa Ibu Santi masih belum bisa membaca. Begitu Bu Santi? Iya Bu, Oke, sebelum kita lanjut obrol nih, kira-kira apa yang ingin Ibu Santi dapat atau capai dari obrolan kita hari ini? saya tuh berharap ya Bu ya bisa menemukan ide sebagai solusi atas permasalahan saya tentang murid-murid yang belum bisa membaca tersebut. Ya, ya, ya. Menurut Bu Santi, kalau dinyatakan dalam persentase, kira-kira anak yang belum bisa membaca di kelas Bu Santi ada berapa persen, Bu?
Wow, lumayan Bu, jika dinyatakan dalam persentase, menurut saya ada sekitar 75% lah Bu dari seluruh anak itu yang belum bisa membaca gitu Bu. Baiklah, harapannya nih ke depan dalam satu semester ini, Ibu inginnya angka persentasenya anak yang belum bisa membaca itu idealnya di kelas 1 itu berapa ya? Jadi menurut saya angka tersebut harusnya bisa sih berubah menjadi 30% saja dulu untuk di satu semester ini. Itu sudah cukup baik lah gitu, jangan 75 atau 70%, itu kan terlalu tinggi Bu. Kalau bisa ya sekitar 30% aja gitu. Oke, jadi menurut Ibu Santi harusnya angkanya itu kira-kira eh, 70% anak yang belum bisa membaca tersebut bisa ditekan ya, dirubah menjadi 30% aja ya, begitu ya? Iya Bu, betul. Oke, menurut Ibu mengapa angka 70% tersebut perlu diturunkan menjadi setidaknya menjadi 30% itu gimana Ibu? Karena menurut saya gini Bu ya, angka tersebut tuh sebenarnya berpengaruh nih terhadap kelangsungan pembelajaran di kelas gitu kan. Jadi semakin banyak siswa yang sudah bisa membaca, maka semakin mudah pembelajaran yang akan bisa dilakukan. Sebaliknya, ketika angka anak yang tidak bisa membaca itu tinggi, maka proses pembelajaran itu akan terasa lebih lebih apa ya Bu ya, lebih lama, lebih susah gitu kan. Karena angka ketercapaian tujuan pembelajaran juga kan akan meningkat kalau siswanya itu eh, ke kesiapan membaca, kesiapan siswa atau kemampuan membaca itu meningkat. Seperti itu, Bu. Baik, berarti angka kemampuan membaca siswa akan berpengaruh ya terhadap angka ketercapaian tujuan pembelajaran siswa. Begitu ya Bu Santi? Iya, betul sekali, Bu. Menurut Bu Santi nih, apa nih hal yang bisa dilakukan siswa maupun ibu sebagai guru untuk membantu siswa yang belum bisa membaca agar siswa tersebut dapat meningkat dalam membacanya? Sebenarnya mungkin ada beberapa hal ya Bu yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama misalnya saya selaku guru melakukan pendampingan siswa belajar membaca sepulang sekolah gitu. Yang kedua mungkin saya sebagai wali kelasnya bisa juga mengkomunikasikan ini kepada orang tua mereka, kepada orang tua siswa untuk bisa melakukan pendampingan membaca di rumah bagi siswa yang belum bisa membaca ini. Begitu Bu. Oke, dari dua hal yang Ibu sebutkan tadi nih, yang mana yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Sepertinya mungkin mengkomunikasikan kemampuan membaca anak ini kepada orang tuanya itu yang paling mungkin deh Bu dilakukan dalam waktu dekat seperti itu. Baiklah. Nah, menurut Ibu Santi, kapan nih hal itu bisa atau sebaiknya Ibu lakukan? Harusnya as soon as ya Bu ya. Jadi mungkin sekitar Senin depan lah ya. Oke, jadi menurut Ibu Santi, kesulitan membaca yang dialami hampir 70% dari siswa di kelas Ibu ini perlu Ibu komunikasikan dengan orang tuanya di minggu depan. Benar begitu, Ibu? Iya benar sekali sih Bu. Waduh, saya terima kasih loh sama Bu Reti. Sepertinya saya sudah mendapatkan ide nih tiba-tiba. Ide awal nih untuk saya bisa mengatasi kesulitan yang saya temui di kelas saya ini karena obrolan ini gitu kan. Aduh, saya akhirnya mendapatkan ide nih. Luar biasa nih sama ini Bu Reti. Terima kasih Iya. banyak loh. Ya, sama-sama Bu Santi. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu Santi sampaikan? Sepertinya cukup Bu Reti. Saya sudah cukup tercerahkan gitu kan. Terima kasih banyak loh waktunya. Baiklah, bagaimana perasaannya nih? Lega, saya Apa? potong gitu Mbak, langsung dapat idenya dari obrolan kita ini. Pokoknya terima kasih loh Bu Reti ya pokoknya waktunya, kesempatannya. Oke, sama-sama. Nanti saya bisa lihat lagi ya hasilnya seperti apa ya Bu Santi. Mungkin kabar-kabarin nanti ya. Oke, Oke, sip Bu. baiklah. Sampai jumpa lagi kesempatannya. Oh, saya Sampai tutup ya. jumpa Bu Reti. Wabillahi, Terima ya, kasih. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Monitor Santi, Bu Yen. oke, Bu Reti, seru sekali tadi perbincangannya ya Bu ya, dengan Ibu Iya. Santi ya. Oke nih, Benar eh, sekali. apakah tadi sudah berjalan lancar tadi Bu Reti? Sepertinya berjalan lancar Bu Reti ya.
Alhamdulillah Bu Yen, berjalan lancar sekali. Alhamdulillah setelah melakukan observasi percakapan Bu Reti dan Koci Bu Santi tadi yang luar biasa juga ya Bu Santi tadi, saya Ya, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaannya boleh kan? Boleh toh? Boleh ya? boleh dong, Eh, boleh. apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Reti? Oke, jadi proses coaching sudah saya lakukan nih dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali ide-ide dari Koci, yaitu Bu Santi, untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Oke, baik. Jadi sudah berhasil ya, Bu, prosesnya tadi waktu coaching ya. Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tita tadi. Saya sudah melihat tadi. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Sepengamatan saya, Bu Reti tadi sudah menanyakan tujuan kepada coaching, Bu ya. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching juga. Kemudian tadi Bu Reti juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga Bu Reti sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksinya untuk yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Baik. Jadi untuk kedepannya nih Bu Reti, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Reti kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu Reti? Iya, Bu Yeni. Saya itu ingin sekali mendalami dan memahami alur Tirta, Bu, agar koci-koci saya selanjutnya itu mengalir aja gitu kan. Tentunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu, Bu Yen. Oke, baik, luar biasa, Bu ya. Jadi Bu Reti akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya gitu, Bu ya. Baik, Bu Reti, Iya. terima kasih sudah melakukan sesi. Oke, terima kasih Bu Reti ya sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini. Ya dan sudah melakukan coaching kepada Bu Senti. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Reti. Sampai jumpa, Bu Yeni.